Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan tentang Ijazul Quran. Kita merujuk kepada buku Mabahith fi Ijazil Quran karya Dr. Mustafa Muslim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan istilah ijaz, perkembangan munculnya istilah ijaz Al-Quran. Ini ada di halaman 45. Di sini agar kita mengetahui kapan munculnya istilah ijazul Quran di kalangan kaum muslimin. Nash'atu mustalahi ijazul Quran, perkembangan istilah ijazul Quran. Laqad kanat raw'atul Qur'anil Karim wa sihru bayanihi mustawliyan 'alal qulub wal afkar. Sungguh keindahan Al-Qur'anul Karim dan pengaruh penjelasannya itu menguasai hati-hati dan pemikiran bangsa Arab. Wa kun yuhissul mu'minin bihi wa kana yuhissul mu'minuna bihi binaswatin balighah wa hum yatama'anuna ayatiz dzikril hakim. Dan kaum muslimin, kaum mukminin itu merasakan Al-Qur'an ini dengan perasaan yang dalam, mengetahui makna-maknanya secara dalam. Wahum, dan mereka itu merendahkan diri di hadapan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ini kaum muslimin. Wa kana al-kafiruna wa al-mu'anaduna yuhissuna fi qararati anfusihim anna hadzal kalam laysa min kalamil bashar wa kanu يحسون بحلاوة عبارته وطلاوة أسلوبه والمعاني الثرة المغدقة في موضوعاته وأنه يعلو ولا يؤلى عليه. Dan orang-orang kafir yang menentang Nabi Muhammad SAW, mereka merasakan di dalam hati mereka itu, di dalam hati kecil mereka, bahwasanya perkataan dalam Al-Qur'anul Karim itu bukan dari perkataan manusia. Wakanu, dan mereka juga merasakan tentang manisnya ibarah, ungkapan-ungkapan yang ada di Al-Qur'an dan keindahan susunan kalimatnya, dan merasakan makna-makna yang limpah ruah yang banyak sekali di dalam pembahasannya, dan mereka mengetahui bahwa Al-Qur'an ini ya'lu, tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Al-Qur'anul Karim. Kama qala Al-Walid Al-Mughirah, sebagaimana yang dikatakan oleh Walid Al-Mughirah fi lahdatin sidqi ma'a nafsihi indama talaba minhu qaumuhu an yaqula fil Qur'ani qawlan litajtami'a kalimatuhum alayhi wala yadhharuna al-ikhtilaf amama wufudil Arab fil musim. Sebagaimana perkataan Al-Walid bin Al-Mughirah pada saat pembenaran pada dirinya sendiri ketika kaumnya meminta kepada Walid bin Mughirah untuk mengatakan sesuatu terhadap Al-Quran, untuk mengatakan pertentangan kepada Al-Quran, agar kaum Arab ini, kaum kafir yang menentang Nabi ini bersatu dalam satu kalimat dan tidak menampakkan perselisihan di depan para rombongan-rombongan bangsa Arab yang datang ke Mekah pada musim haji. Apa yang dikatakan
oleh Walid Al-Mughirah. Nah, di sini disebutkan faba'da an i'tarafa annahu laisa min kalamil syu'ara li'annahu lan yansajimu ala aqra'ihi wa laisa min kalamil kuhnati li'annahu la yushbihu zamatahum zamzatahum wa laisa bi khanqil junun wa hausih. Setelah Khalid Mu'adid ini mengakui bahwasanya Al-Quran itu bukanlah perkataan syair dan bukan karena tidak sesuai, tidak cocok dengan sajak-sajaknya dan bukan juga perkataan dukun karena tidak menyerupai mantra-mantra mereka dan juga bukan perkataan yang diucapkan oleh orang gila. Yaitu perkataan orang-orang gila. Al-Quran bukan dari perkataan orang gila. Qala, ini Al-Walid Al-Mughirah berkata, wallahi inna lahu lahalawah wa inna alaihi latalawah wa annahu lamigdi asfaluhu musmir a'lahu wa innahu ya'lu wa la yu'la alaihi ma yaqulu hadzal bashar. Al-Walid Mughirah berkata, demi Allah sesungguhnya Al-Quran itu manis dalam ungkapannya dan sesungguhnya indah susunan kalimatnya dan sungguhnya memancarkan cahaya dari bawahnya dan memancarkan sinar dari atasnya. Wa innahu ya'lu, sungguhnya Al-Quran ini tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Al-Quran dari perkataan manusia. Walakinnahu a'lana amamal mala' al-mukabirah wal inad. Akan tetapi Walid bin Mughirah mengumumkan di depan para pemuka pembesar yang menentang Nabi Muhammad SAW dengan perkataan in hada illa sihrun, sungguhnya ini tidak lain adalah sihir yang bisa mempengaruhi manusia. Sihrun yu'thar, in hada illa qaulul basar, tidak ada ini melainkan perkataan manusia, seperti yang Allah firmankan di surat Al-Mudaththir ayat 24 dan 25. Taib, ini orang Arab mengakui tentang keagungan Al-Quran dan keindahan bahasanya, kemudian bahwa Al-Quran ini sangat tinggi dan tidak ada yang dapat menyeterai ketinggian Al-Quran dari perkataan manusia. Taib, laqad kana dzauqul arabi as-salim yusa'idu ashabahu ala idrakil asalib al-Qur'aniyah fi mukhatabatihi. Sungguh rasa bahasa orang Arab yang lurus ini membantu mereka untuk mengetahui susunan-susunan Al-Quran yang berbicara kepada mereka. Wa kanat qutsiyatul Quran wa udmatuhu musaytaratan ala nufusihim wa kana al-iqrar bil ajzi anil irtifa ila mustawahu kaminan fi nufus. Dahulu kesucian Al-Quran dan keagungan Al-Quran itu menguasai jiwa-jiwa bangsa Arab. Bangsa Arab dikuasai dengan keagungan dan kesucian Al-Quranul Karim. Dan mereka menetapkan di dalam hati mereka tentang ajz, lemah, nggak bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Mereka tetapkan tersebut di dalam hati mereka. Dia mengakui mereka nggak bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Dan mereka memahami keagungan Al-Quran dan kesucian Al-Quran. Wa baqiya hadzal amru ba'da asrin nubuwah wal khulafa'i ar-rasyidin wa ridhan minaz zaman fid daulah al-Umayyah. Kondisi seperti ini, perkara yang seperti ini itu
masih ada setelah masa Nabi dan setelah masa Khulafaur Rasyidin. Kaum muslimin memiliki zauq yang lurus, rasa bahasa yang lurus dan mengetahui keagungan Al-Qur'an. Waridhan minaz zaman fi Daulah Umayyah, dan masa yang panjang juga di masa Daulah Umayyah. Kaum muslimin juga masih dalam kondisi seperti ini. Illa, hanya saja, anna Sofa as-saliqa al-arabiyyah bada'at tafqudu tafqudu safa'uha, wa bada'at al-thaqafatu al-farisiyah wal yunaniyah ta'khudhu tariqaha ila al-mujtama' al-islami ala yadi abna'il aqtar allati fatahahal muslimun. Hanya saja kemurnian rasa kelurusan bahasa Arab itu mulai melemah, mulai menghilang kemurniannya, dan mulai muncul kebudayaan Persia dan kebudayaan Yunani masuk ke dalam masyarakat Islami, yaitu pada masuk melalui tangan anak bangsa, anak-anak daerah-daerah yang daerah tersebut telah dibuka kaum muslimin. Jadi daerah yang baru dibuka, baru dimakmurkan oleh kaum muslimin, daerah Persia atau daerah Baghdad, ini bangsa atau anak-anak bangsa mereka mulai masuk Islam. Tapi sebelumnya dia memiliki budaya Persia, memiliki kebudayaan Yunani. Wa bada'at nas yufakkiruna bi tariqatin aqliyah mujarradah anit tadawwuq al-jamali wa idrakil ma'ani bis saliqah as-safiyah. Mulai manusia yang baru masuk Islam tadi berpikir melalui metode akliyah, metode akal saja, yang jauh memahami Al-Quran melalui metode akal saja, tidak jauh dari rasa bahasa keindahan yang ada di dalam Al-Quran. Terlepas dari hal tersebut, dan terlepas juga dari pengetahuan makna yang murni, makna yang dalam dan murni terhadap kalimat-kalimat atau susunan-susunan kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Fi hadhil bai'ah al-mukhtalatah bitiyarat al-thaqafiyah al-mutabayinah, dalam lingkungan yang berikhtilat, bercampur dengan arus kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan bangsa Arab dengan bahasanya, barazal hadith an wajhi ijazil Quran. Baru muncullah pembahasan tentang segi ijaz Al-Quran, karena masyarakatnya mulai nggak tahu ijaz Al-Quran, sehingga mulailah para ulamanya membahas dari segi ijaz Al-Quran untuk mengajarkan kepada bangsa yang baru masuk Islam atau yang ajam. Wa an sababil ajzil Arab an ityani bimithli suratil Quran. Begitu juga membahas tentang sebab-sebab kelemahan orang Arab untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Kenapa kok orang Arab nggak bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran? Wala'alla al-fikratu awal ma nasha'at fi majalis ba'dil qawmi fil Basrah fil qarni tsani al-hijri. Kemungkinan ide pertama kali yang muncul untuk membahas itu adalah di majelis-majelis sebagian kaum yang ada di daerah Basrah pada abad yang ke-2 Hijriah, 200 Hijriah, abad kedua Hijriah. Haitsu kanat al-Basrah
تموج بالتيارات الفكرية المختلفة من فقهاء ومحدثين ولغويين وأدباء وفلاسفة متكلمين ودعاة إلى مذاهب خارجة عن الإسلام كالثانوية والمانوية والسمانية والدهرية والزرادشتية وغيرها مما حملته التيارات الفكرية الوافدة من الشرق. Di mana kenapa kok munculnya di Basrah? Karena di Basrah itu ada gelombang tentang arus-arus pemikiran yang berbeda-beda, baik dari para ahli fikih, kemudian ahli hadis campur, kemudian ahli bahasa, ahli sastra, ahli filsafat, mutakallimin, itu ada di Basrah, sehingga muncullah pembahasan tentang ijaz Al-Quran. Terlebih itu ada juga para dai-dai yang menyeru ke golongan dai-dai dari golongan luar dari Islam, seperti golongan Thanawiyah, Manawiyah, Sumaniyah, Dahriyah, Zarodistiyah, dan selainnya, yang mana mereka membawa arus pemikiran yang mereka bawa dari timur. Nah, itu. Sehingga muncullah di Basrah pembahasan tentang satu dari segi-segi ijaz. Walam yaltafit jumhurul ulama ila bahthi an wajhil ijaz wal mu'jizah al-Qur'aniyah. Para jumhur ulama itu belum menolehkan pembahasan mereka mulai membahas tentang segi-segi ijaz dan mukjizat Al-Quran. Bal lam yubarriz mustalah ijazil Quran ala sahah. Bahkan belum muncullah istilah ijaz Al-Quran ini di lingkungan mereka. Para ulama sebelumnya belum menoleh memberikan perhatian untuk membahas tentang ijaz Al-Quran dan mukjizatnya. Begitu juga istilahnya juga belum muncul, kecuali setelah an-nukila an Wasil bin Atha al-Mutawaffa sanah mi'ah wahid wa thalathin Hijriyah, Syekhul Mu'tazilah fil Basrah qaulun gharibun wa huwa anna al-i'jaz al-Qur'an laysa bi syai'in dhatiyin fih wa innama huwa bi sarfillahi tafkiran nasi an mu'aradatihi. Para ulama belum memberikan perhatian tentang ijaz Al-Quran kecuali setelah ada sebuah nukilan dari Wasil bin Atha, seorang syekh Mu'tazilah yang ada di Basrah. Dia mengucapkan sebuah perkataan yang gharib, yaitu bahwasanya ijaz Al-Quran ini bukan sesuatu yang zati, yang secara zat itu ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak memiliki ijazul Quran. Hanya saja Al-Quran ini yang terjadi adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memalingkan pemikiran manusia agar tidak bisa menentang Al-Qur'an. Ini perkataan yang gharib, yang mengguncang dunia Islam, sehingga para ulama mulai menjelaskan ini salah perkataan Wasil bin Atha dengan penjelasan yang benar tentang ijaz Al-Qur'an. Perkataan tadi Wasil bin Atha ini kemudian disebarkan juga lagi. Wa huwal qaul allazi tabannahu fima ba'du Ibrahim bin Sayyar an-Nazam al-Mutawaffa sanah 231 Hijriyah, ahadis syuyukhil Mu'tazilah fil Basrah. Perkataan Wasil bin Atha ini kemudian disebarkan, dikembangkan setelahnya oleh Ibrahim bin Sayyar an-Nazam. Ini muridnya, salah satu Syekh Mu'tazilah juga di Basrah. Wa urifa hadzal qaul fi ma ba'du bisarafah.
perkataan tadi itu dikenal setelahnya dengan istilah sorfah, pemalingan. Inda dzalik bada al-ulama yata'arraduna fi thanaya kutubihim liwajhil ijaz wa yatahaddatsuna an ijazil Qur'an. Setelah munculnya istilah tadi dan dikembangkan oleh para pemuka Syekh-Syekh Mu'tazilah, maka para ulama Ahlus Sunnah mulai menentang pemikiran yang salah tadi di tengah-tengah kitab mereka. Di tengah-tengah kitab mereka menjelaskan tentang segi ijaz dan berbicara tentang ijaz Al-Qur'anul Karim. Wala'alla awwalu man tawalla ar-rad 'ala al-qawli bis-sarfah wal jahid tilmid an-nizam. Kemungkinan orang yang pertama kali membantah perkataan tentang sorfah tadi oleh sorfah yang dikatakan oleh Sayyar An-Nizam dan Wasil bin Atha tadi, itu ditentang. Orang yang pertama kali menentang adalah Al-Jahid, murid An-Nizam. Muridnya sendiri yang menentang gurunya. Wa ila janib tanawulihi mawdi'il ijaz al-Qur'ani fi isyarat muqtadibah fi ba'di kutubihi al-adabiyyah kal hayawan wal bayan wat tabyin. فقد ألف كتابا سماه النظم القرآن ليتعرف القارئ من خلال بيان المعاني الغريز في الآيات القرآنية ذات الكلمة القليلة على نظم القرآن وتفرده بنبط معين لا يتوفر في كلام غيره وهذا النظام سر الإعجاز فيه. Al-Jahid ini membahas tentang ijaz Al-Quran, menentang sorfah tadi, itu disebutkan di dalam kitabnya. Membahas tentang pembahasan ijaz Al-Quran untuk menentang gurunya tadi, disebutkan secara isyarat-isyarat di dalam beberapa kitabnya yang sastra, kitab sastranya, seperti kitab Al-Hayawan, dan judulnya Al-Bayan wa Tabyin. Itu di dalamnya ada pembahasan tentang ijaz Al-Quran untuk menjelaskan kepada masyarakat dan menentang gurunya An-Nizam tentang sorfah tadi. Kemudian Al-Jahid juga mengarang kitab yang dinamakan Nazmul Quran, Nazam Al-Quran, agar pembacanya mengetahui melalui dari buku tadi tentang penjelasan makna-makna yang banyak di dalam Al-Quranul Karim dengan menggunakan kalimat yang sedikit, tapi maknanya banyak dalam Nazam Al-Quranul Karim. Kemudian menyendirikan poin-poin tertentu yang tidak bisa, yang maksudnya la yatawafar fi kalami ghairihi, memberikan poin-poin tertentu yang di dalam ayat-ayat Al-Quran ini yang tidak digunakan oleh orang lain, perkataan selainnya. Ya. Dan nazam ini yang dimaksud adalah sirrul ijaz fihi, rahasia ijaz dalam Al-Quranul Karim. Contohnya, famasalan, contoh, yaqulu disebutkan, Jahid berkata dalam ta'liq atau penjelasan tentang firman Allah Subhanahu wa taala tentang sifat khamr ahlul jannah, sifat khamr ahlul jannah. La yusadda'un wa la yunzifun. Kata yusadda'un wa la yunzifun, dua kata ini, hatani al-kalimati jama'ata, dua kalimat ini terkumpul dengan menyebutkan dua kalimat ini, terkumpul semua uyub khamri ahli dunia, terkumpul semua negatif keburukan khamr yang ada di dunia. Nggak usah menyebutkan ini memabukkan, ini semua hal
keburukan Homer nggak usah disebutkan semua, hanya disebutkan dengan dua kata ini. Silahkan nanti bisa rujuk ke ayatnya. Begitu juga ta'liq fi qoulihi azza wa jalla hina dzakara alul jannah. Tatkala menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala tentang penyebutkan buah bagi penghuni surga, la maqtu'ah wa la mamnu'ah, dengan mengatakan dua kata. Jam'a bihataini kalimatani jami'u tilkal ma'ani. Dengan dua kata tadi, maqtu'ah wala mamnu'ah, dua kata ini menafikan semua makna-makna yang terkandung dalam buah-buahan yang ada di dunia yang fana. Taib, kita lanjut. Illa anna kitabal jahid nazmul Qur'an lam yasil ilaina wa innama bakiyat al-isyaratu ilaihi min khilali kitabatihi wa kitabat ghairihi minal adiba. Hanya saja kitab jahid yang judulnya Nazmul Quran tidak sampai kepada kita. Akan tetapi kita tahu dari isyarat-isyarat melalui tulisan-tulisan yang lainnya, tulisan jahid yang lainnya, dan tulisan-tulisan orang lain dari para sastrawan yang menukil dari jahid tentang bukunya ini Nazmul Quran. Baik. ونهج الأدباء الذين جاءوا بعد الجاهد نهجه في الكشف عن معاني الدقيقة والإشارات اللطيفة في آيات القرآن الكريم. Kemudian para sastrawan yang datang setelah Jahid menggunakan metode seperti yang digunakan oleh Jahid dalam menyingkap makna-makna yang rinci dan isyarat-isyarat yang lembut di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Wa allafu rasaila fi nadmil Qur'an. Mereka juga mengarang risalah-risalah tentang nazmul Al-Qur'an. Famin haula'il ladzina allafu ala ghirar jahid, dan di antara mereka yang mengarang serupa dengan Jahid adalah Abu Bakar Abdullah ibnu Abi Dawud As-Sijistani al-mutawaffa sanah 300 16 Hijriyah, haitsu allafa kitaban wa sammahu Nadmul Quran. Yaitu Abu Bakar Abdullah bin Abi Dawud As-Sijistani, wafat 316 Hijriyah. Dia mengarang kitab yang dinamakan kitabnya Nadmul Quran juga. Wa kadzalika Abu Zaid Al-Balkhi Ahmad bin Sulaiman al-mutawaffa sanah 322 Hijriyah wa samma kitabahu Nadm al-Quran aidan. Kadzalika Abu Bakar Ahmad bin Ali al-Ma'ruf bibni Shid al-Mu'tazili al-mutawaffa sanah 326 Hijriyah wa samma kitabahu aidan Nadmul Quran. Begitu juga Abu Zaid Al-Balkhi Ahmad bin Sulaiman, wafat 322 Hijriyah, menamakan kitabnya Nadmul Quran juga. Begitu juga Abu Bakar Ahmad bin Ali yang dikenal dengan Ibnu Shid Al-Mu'tazili, wafat tahun 326 Hijriah, menamakan kitabnya juga dengan nama Nadmul Quran. Taib. وقد تعرض العلماء إلى وجوه الإعجاز القرآن من خلال كتبهم المختلفة حول دراسة القرآنية. Dan para ulama mulai memaparkan segi-segi ijaz Al-Quran di sela-sela buku mereka yang bermacam-macam tentang seputar pembelajaran Quran atau penelitian tentang Quran, penelitian Qurani. Fanajid, maka kita temukan Al-Imam Muhammadin Abdullah bin Muslim bin Qutaibah Ad-Dinawari al-mutawaffa sanah
276 هجرية، وقد تصدى للطائعين في القرآن بشكل عام والمنكرين لإعجازه بشكل خاص في كتابه الجليل تأويل مشكل القرآن، ففند مجامعهم وكان يمثل إمام إمامة أهل السنة والجماعة في طبقات الأدباء كما كان يمثل الجاهد طبقة الأدباء من المعتزلة. Kita menemukan Imam Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaibah ad-Dinawari, wafat 276 Hijriah. Dia berusaha melawan orang-orang yang mencela Al-Quran dengan secara umum dan melawan orang-orang yang mengingkari ijaz Al-Quran secara khususnya, yaitu dilawan di dalam kitabnya yang mulia yang judulnya Ta'wil Mushkilil Quran. Fafannada, maka dia mendustakan atau membantah pendapat-pendapat mereka. Dan Abu Muhammad Abdullah bin Muslim ad-Dinawari ini itu sebagai imam, mewakili dari imam Ahlus Sunnah wal Jamaah dari tabaqat para sastrawan. Sebagaimana Jahid tadi, Al-Jahid ini mewakili ulama-ulama Mu'tazilah dari segi para sastrawannya. Kemudian yaqulu Ibnu Qutaibah fi awal kitabih Ta'awilu Mushkilil Quran, alhamdulillahilladzi nahaja lana subul ar-rasyad wa hadana binuril Qur'an wa lam yaj'al lahu iwaja bal nazzalahu qayyiman mufassalan bayyinan la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Nah, ini perkataan Ibnu Qutaibah di awal kitabnya. Intinya kitabnya adalah menjelaskan tentang ijaz Al-Quran dan membantah orang-orang yang mengingkari ijaz Al-Quranul Karim. Kemudian dilanjutkan oleh para mufassirin. Kama tawalla al-mufassirun bayana mazaya uslubil Quran wa balaghatihi wa wujuh ijazihi min khilali tafasirihim. Begitu juga mufasir Al-Quran mulai menjelaskan keistimewaan susunan kalimat Al-Quran dan balaghahnya dan segi-segi ijaz Al-Quran melalui tafsir-tafsir mereka yang mereka tulis. Fanajid, maka kita temukan Syekh al-Mufassir, Syekh para mufassirin pada zamannya, yaitu Imam Ibnu Jarir At-Tabari al-Mutawaffa sanah 310 Hijriyah, 310, wafatnya 310 Hijriyah. Dia berkata dalam kitabnya ini berkaitan tentang ijaz Al-Quran. Kita lanjut. Wa ala ithri dalik ittasa'ad dairatul kitabati fi ulumil balaghah bi'amatin wa fi ijazil Qur'an bisyakli khasin. Wa la'al awwalu man allafa kitaban mustaqillan tahta hadzal unwan huwa Abu Abdillahi Muhammad Dubnu Yazid Al-Wasiti Al-Mutawaffa fi sanah 306 Hijriyah. Wasamahu ijazul Quran al-bayani. Wala ithri dalik, dan setelah itu mulai meluaslah ruang lingkup penulisan dalam ilmu-ilmu balaghah secara umum dan penulisan dalam ijaz Al-Quran secara khusus. Dan kemungkinan orang yang pertama kali menulis kitab secara tersendiri dengan judul Ijazul Quran ini, dengan judul Ijazul Quran adalah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Wasiti yang wafat tahun 306 Hijriyah. Dia menamakan kitabnya Ijaz Al-Quran Al-Bayani. Ijaz Al-Quran yang berupa Al-Bayani.
illa hanya saja annana lan nadfar bi kitabil wasiti. Hanya saja kita nggak bisa mendapati eh, kitab Al-Wasiti, nggak nyampe kepada kita. Wa tudkaru kutubut tarajim anna Abdul Qadir Al-Jurjani syaraha kitab Al-Wasiti bi kitabain ahaduhuma saghir wa tsani kabir wa samahu Mu'tadid wa dzalika qabla ta'lifihi kitab Dalail Al-Ijaz illa anna syarhai kitab Al-Wasiti lam yasila ilaina. Dan disebutkan di dalam kitab-kitab tarojim, kitab-kitab tarjamah para ulama bahwasanya Abdul Qadir Al-Jurjani ini telah mensyarah kitab Al-Wasiti tadi dengan dua kitabnya. Salah satunya namanya Shaghir, yang kedua Kabir. Satunya ringkas, satunya panjang lebar dan dinamai yang lebar ini namanya Mu'tajid. Siapa ini? Abdul Qadir Al-Jurjani menulis dua kitab ini, syarah kitab Wasiti ini sebelum membuat kitab tentang Dalail Ijaz. Karangan dia. Hanya saja dua syarah kitab Wasiti tadi juga tidak sampai kepada kita. Itu tentang perkembangan istilah ijazul Quran yang awalnya tidak dibahas karena itu sudah masyhur di kalangan bangsa Arab. Mulainya orang-orang non-Arab masuk ke dalam Islam dan wawasan mereka juga masuk ke dalam masyarakat kaum muslimin. Mulailah para ulama membahas tentang ijazul Quran. Terlebih lagi muncul perkataan sorfah tadi yang itu menyatakan perkataan yang salah berkaitan dengan ijazul Quran. Sehingga para ulama mulai membantah perkataan sorfah tadi sehingga muncullah ijaz Al-Quran dibahas di kalangan para ulama. Baik sastrawan, baik mufassirin mulai membahas tentang ijazul Quran. Baik, sampai di sini kita tutup. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.